Seruan suci yang mengubah dunia 6. Bayangkan jika satu pidato mampu menggerakkan ratusan ribu orang meninggalkan rumah mereka. Petani meninggalkan ladangnya. Ksatria meninggalkan istananya. Bangsawan menjual hartanya. Pendeta mengangkat salib tinggi-tinggi. Semua bergerak ke arah yang sama. Menuju sebuah kota yang bahkan sebagian besar dari mereka belum pernah lihat. Yerusalem. Perjalanan yang akan mereka tempuh bukan sekadar ratusan kilometer, melainkan ribuan kilometer. Melewati gunung, sungai, padang rumput, gurun yang membakar, wilayah asing yang penuh bahaya. Sebagian besar dari mereka tahu kemungkinan untuk kembali sangat kecil. Namun mereka tetap berangkat. Mengapa? Apa yang membuat puluhan ribu orang rela mempertaruhkan hidup demi sebuah kota yang jauh di timur? Jawabannya membawa kita kembali ke Eropa pada akhir abad ke-11. Saat itu, Eropa Barat belum menjadi kumpulan negara kuat seperti sekarang. Wilayahnya terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Para bangsawan saling berperang memperebutkan tanah. Ksatria hidup dalam budaya peperangan. Benteng-benteng berdiri di hampir setiap wilayah. Konflik antar keluarga bangsawan terjadi tanpa henti. Sementara itu, Gereja Katolik memiliki pengaruh yang sangat besar. Paus bukan hanya pemimpin rohani. Ia juga memiliki kekuatan politik yang mampu memengaruhi para raja dan bangsawan. Di sisi lain dunia, Kekaisaran Bizantium masih bertahan sebagai penerus Kekaisaran Romawi Timur. Beribu kota di Konstantinopel, kekaisaran ini selama berabad-abad menjadi benteng Kristen di timur. Namun keadaan berubah drastis setelah muncul kekuatan baru. Bangsa Turki Seljuk. Pada abad ke-11, mereka berkembang menjadi salah satu kekuatan militer paling tangguh di dunia Islam. Mereka berhasil menguasai Persia, Irak, Suriah, dan perlahan bergerak menuju Anatolia, wilayah terpenting Bizantium. Puncaknya terjadi pada tahun 1071. Di sebuah tempat bernama Manzikert. Pasukan Bizantium bertemu dengan tentara Seljuk dalam salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah. Hasilnya menjadi bencana. Tentara Bizantium mengalami kekalahan telak. Bahkan Kaisar Romanos IV tertangkap hidup-hidup. Kekalahan itu membuka jalan bagi bangsa Seljuk untuk menguasai sebagian besar Anatolia. Wilayah yang selama berabad-abad menjadi jantung pertahanan Bizantium kini perlahan jatuh ke tangan musuh. Konstantinopel mulai merasa terancam. Kaisar Bizantium, Alexios I Komnenos, memahami bahwa ia tidak mungkin menghadapi ancaman itu sendirian. Ia membutuhkan bantuan. Bukan dari kerajaan tetangga, melainkan dari seluruh dunia Kristen Barat. Maka utusan dikirim kepada Paus Urbanus II. Permintaannya sebenarnya cukup sederhana. Ia hanya membutuhkan beberapa ribu tentara bayaran profesional untuk membantu mempertahankan Anatolia. Namun surat itu tiba pada saat yang sangat tepat. Paus Urbanus II melihat peluang yang jauh lebih besar. Saat itu hubungan antara Gereja Barat dan Gereja Timur sedang memburuk akibat perpecahan besar tahun 1054. Dengan membantu Bizantium, Paus berharap dapat memperkuat kembali pengaruhnya atas dunia Kristen. Lebih dari itu, ia melihat kesempatan untuk mengalihkan peperangan antar bangsawan Eropa ke arah musuh di luar benua. Daripada para ksatria saling membunuh. Mengapa tidak mengirim mereka berperang demi apa yang dianggap sebagai tujuan suci? Pada bulan November tahun 1095, para uskup, bangsawan, dan rakyat berkumpul di kota Clermont, Prancis. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan itu akan mengubah sejarah dunia. Di hadapan ribuan orang,
Paus Urbanus II berdiri. Ia mulai berbicara tentang penderitaan umat Kristen di timur, tentang ancaman terhadap Bizantium, tentang Yerusalem, kota yang dianggap suci oleh umat Kristen karena menjadi tempat kehidupan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus. Pidatonya semakin berapi-api. Ia menyerukan agar orang-orang Kristen bersatu. Bukan demi kekayaan, bukan demi tanah, melainkan demi membebaskan tanah suci. Paus juga menjanjikan pengampunan dosa bagi mereka yang mengikuti ekspedisi tersebut dengan niat yang tulus. Janji itu memiliki makna yang sangat besar bagi masyarakat abad pertengahan. Banyak orang percaya bahwa perjalanan itu dapat menjadi jalan menuju keselamatan jiwa. Suasana berubah. Orang-orang mulai menangis. Sebagian berlutut. Sebagian mengangkat tangan ke langit. Lalu dari tengah kerumunan terdengar satu seruan. Deus vult. Tuhan menghendakinya. Seruan itu segera diikuti ribuan orang lainnya. Deus vult. Deus vult. Dalam hitungan menit, Clermont berubah menjadi lautan manusia yang dipenuhi semangat. Para bangsawan mulai berjanji akan ikut berangkat. Para ksatria menjahit lambang salib di pakaian mereka. Dari sinilah istilah crusader atau tentara salib berasal. Bukan karena mereka membawa salib sebagai senjata, tetapi karena mereka mengenakan tanda salib sebagai simbol sumpah mereka. Berita tentang pidato itu menyebar ke seluruh Eropa. Dari Prancis ke Jerman, ke Italia, ke Inggris, ke Flandria, ke Normandia. Di mana-mana orang mulai membicarakan perjalanan menuju Yerusalem. Banyak keluarga menjual tanah mereka untuk membiayai perjalanan. Ada yang menggadaikan rumah. Ada yang menjual ternak. Bahkan ada yang meninggalkan seluruh hartanya karena yakin tidak akan pernah kembali. Namun semangat yang membara juga melahirkan kekacauan. Sebelum para bangsawan sempat mempersiapkan pasukan resmi, ribuan rakyat biasa sudah lebih dulu berangkat. Mereka dipimpin oleh seorang pengkhotbah karismatik bernama Petrus Pertapa. Mereka percaya Tuhan akan melindungi mereka. Tetapi mereka hampir tidak memiliki persediaan. Tidak terlatih berperang. Dan tidak memahami medan yang akan mereka lalui. Perjalanan mereka segera berubah menjadi tragedi. Banyak yang kelaparan. Banyak yang dirampok. Sebagian tewas dalam perjalanan. Sebagian lainnya gugur ketika berhadapan dengan pasukan Seljuk di Anatolia. Ekspedisi rakyat itu nyaris musnah seluruhnya. Namun itu hanyalah awal. Karena tidak lama kemudian, pasukan yang sesungguhnya mulai bergerak. Pasukan para ksatria terbaik Eropa. Dipimpin oleh bangsawan-bangsawan terbesar pada zamannya. Mereka akan memulai perjalanan ribuan kilometer yang dipenuhi pengepungan, pengkhianatan, kelaparan, dan pertempuran berdarah. Sebuah perjalanan yang kelak dikenang sebagai Perang Salib Pertama. Perjalanan berdarah menuju Tanah Suci 4. Musim semi tahun 1096. Lonceng-lonceng gereja berdentang di berbagai penjuru Eropa. Bukan untuk merayakan hari raya. Bukan pula untuk memperingati kemenangan sebuah kerajaan. Melainkan untuk mengiringi keberangkatan ribuan orang menuju perjalanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jalan-jalan dipenuhi manusia. Ksatria dengan zirah besi mengilap. Pendeta yang membawa salib kayu. Petani yang hanya mengenakan pakaian sederhana. Perempuan dan anak-anak yang ikut menemani keluarga mereka. Ada yang menunggang kuda perang. Ada yang berjalan kaki. Ada pula yang menarik gerobak berisi seluruh harta yang mereka miliki. Di belakang mereka, keluarga menangis.
Banyak yang sadar bahwa perpisahan hari itu mungkin menjadi pertemuan terakhir. Karena perjalanan menuju Yerusalem bukanlah perjalanan biasa. Jaraknya mencapai ribuan kilometer. Mereka harus melintasi pegunungan yang terjal, hutan-hutan lebat, sungai-sungai besar, wilayah asing dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Dan yang paling berbahaya, mereka akan memasuki daerah yang dikuasai musuh. Berbeda dengan ekspedisi rakyat yang berangkat lebih dulu dan berakhir dengan kehancuran, kali ini yang bergerak adalah pasukan para bangsawan terbesar Eropa. Tidak ada satu pemimpin tunggal. Sebaliknya, ekspedisi ini dipimpin oleh beberapa tokoh yang masing-masing membawa pasukannya sendiri. Salah satunya adalah Godfrey dari Bouillon, seorang bangsawan dari wilayah Lorraine yang dikenal saleh, tenang, dan sangat dihormati oleh anak buahnya. Ada pula Raymond dari Toulouse, salah satu bangsawan terkaya di Prancis. Usianya sudah tidak muda, tetapi semangatnya tidak kalah dengan para ksatria muda. Kemudian Bohemond dari Taranto, seorang pemimpin Normandia yang terkenal cerdas dalam strategi perang. Ia memiliki pengalaman bertempur melawan Bizantium dan memahami wilayah timur lebih baik dibanding banyak pemimpin lainnya. Selain itu masih ada Robert dari Normandia, Hugh dari Vermandois, Tancred, dan banyak bangsawan lain yang datang dengan pasukan mereka masing-masing. Jumlah seluruh tentara diperkirakan mencapai puluhan ribu orang. Belum termasuk pelayan, pedagang, tukang masak, pendeta, dan berbagai orang yang mengikuti perjalanan itu. Dari kejauhan, iring-iringan mereka tampak seperti sebuah kota yang sedang berjalan. Berbulan-bulan mereka bergerak menuju timur. Satu demi satu mereka akhirnya tiba di Konstantinopel. Bagi sebagian besar tentara salib, kota itu jauh melampaui semua yang pernah mereka bayangkan. Mereka melihat tembok raksasa yang hampir mustahil ditembus. Pelabuhan yang dipenuhi kapal dari seluruh dunia. Istana-istana yang dilapisi marmer. Kubus emas yang berkilau di bawah sinar matahari. Dan tentu saja, Hagia Sophia, gereja terbesar di dunia saat itu. Banyak ksatria yang terdiam ketika pertama kali melihat kemegahan ibu kota Bizantium. Mereka datang dari kota-kota kecil di Eropa Barat. Kini mereka berdiri di kota yang menjadi pusat perdagangan antara timur dan barat. Namun sambutan dari Kaisar Alexios I tidak sepenuhnya hangat. Ia senang menerima bantuan. Tetapi ia juga khawatir. Puluhan ribu tentara asing berada tepat di depan ibu kotanya. Jika mereka berubah menjadi musuh, Konstantinopel sendiri bisa berada dalam bahaya. Karena itu, Alexios meminta para pemimpin perang salib bersumpah. Semua wilayah Bizantium yang berhasil direbut kembali harus dikembalikan kepada kekaisaran. Sebagian pemimpin setuju dengan berat hati. Sebagian lagi merasa keberatan. Benih-benih ketegangan mulai muncul bahkan sebelum perang besar dimulai. Meski demikian, ekspedisi tetap dilanjutkan. Pasukan salib menyeberangi Selat Bosporus dan memasuki Anatolia. Musuh pertama mereka adalah kota Nicea, ibu kota Kesultanan Seljuk Rum. Kota itu memiliki benteng tinggi dan persediaan makanan yang cukup. Pengepungan berlangsung selama berminggu-minggu. Pasukan salib terus menyerang. Namun tembok Nicea tetap bertahan. Diam-diam, Kaisar Alexios mengirim utusan kepada penduduk kota. Ia menawarkan penyerahan secara damai. Penduduk Nicea menerima tawaran tersebut. Suatu pagi, ketika para tentara salib bersiap melakukan serangan terakhir, mereka terkejut. Bendera Bizantium telah berkibar di atas tembok. Kota itu menyerah langsung kepada Kaisar Alexios. Bukan kepada mereka.
Banyak ksatria merasa marah. Mereka berharap memperoleh rampasan perang. Namun kesempatan itu hilang. Hubungan antara tentara salib dan Bizantium menjadi semakin renggang. Perjalanan kemudian berlanjut menuju pedalaman Anatolia. Disinilah penderitaan sesungguhnya dimulai. Musim panas sangat menyengat. Air sulit ditemukan. Makanan mulai menipis. Banyak kuda mati kelelahan. Para prajurit harus berjalan di bawah matahari yang membakar. Sementara itu, pasukan Seljuk tidak pernah menyerang secara langsung. Mereka menggunakan taktik yang sangat berbeda. Pasukan berkuda pemanah mereka bergerak sangat cepat. Muncul tiba-tiba, melepaskan ratusan anak panah. Lalu menghilang sebelum pasukan salib sempat membalas. Hari demi hari, serangan kecil terus terjadi. Tentara salib mulai kehilangan banyak orang. Lalu pada tanggal 1 Juli 1097, semuanya berubah. Di dekat kota Dorilaeum, pasukan Bohemond yang berada di barisan depan tiba-tiba diserang oleh tentara Seljuk dalam jumlah besar. Ribuan pemanah berkuda mengepung mereka. Anak panah berjatuhan seperti hujan. Kuda-kuda berteriak kesakitan. Para ksatria membentuk barisan pertahanan. Namun jumlah musuh jauh lebih banyak. Situasi menjadi sangat genting. Selama berjam-jam mereka bertahan. Banyak prajurit mulai kehabisan tenaga. Beberapa pemimpin mengira hari itu akan menjadi akhir ekspedisi. Namun tepat ketika keadaan hampir putus asa, di kejauhan muncul debu tebal. Pasukan bantuan akhirnya datang. Geoffrey, Raymond, dan para pemimpin lainnya tiba bersama ribuan ksatria. Mereka langsung menyerbu sayap pasukan Seljuk. Pertempuran berubah arah. Pasukan Seljuk yang selama ini mengandalkan kecepatan mulai terdesak. Untuk pertama kalinya dalam ekspedisi itu, tentara salib memperoleh kemenangan besar di medan terbuka. Sorak kemenangan menggema. Namun kemenangan itu tidak menghapus penderitaan mereka. Perjalanan menuju Yerusalem masih sangat panjang. Mereka harus melintasi gurun yang tandus. Menghadapi kelaparan, penyakit, haus, dan serangan-serangan mendadak yang terus mengintai. Setiap langkah menuju Tanah Suci harus dibayar dengan darah. Meski demikian, tidak ada satupun pemimpin yang memerintahkan mundur. Karena di hadapan mereka masih berdiri tujuan utama. Yerusalem. Kota yang telah mereka impikan sejak mendengar pidato Paus Urbanus II di Clermont. Namun sebelum mencapai kota suci itu, mereka harus menghadapi satu ujian yang jauh lebih berat. Sebuah kota benteng yang hampir mustahil ditaklukkan. Sebuah pengepungan yang akan berlangsung berbulan-bulan. Sebuah tempat di mana kelaparan, wabah, dan keputusasaan hampir menghancurkan seluruh ekspedisi. Nama kota itu adalah Antiokhia. Dan di sanalah nasib perang salib pertama akan benar-benar ditentukan. Pengepungan Antiokhia dan jalan menuju Yerusalem 6. Musim gugur tahun 1097. Setelah berbulan-bulan melintasi pegunungan, padang tandus, dan medan yang dipenuhi bahaya, pasukan perang salib akhirnya tiba di depan salah satu kota paling kuat di dunia timur. Antiokhia. Kota itu bukan sekadar benteng biasa. Selama berabad-abad, Antiokhia dikenal sebagai salah satu kota terbesar dalam dunia Kristen Timur. Letaknya sangat strategis. Siapapun yang menguasainya dapat mengendalikan jalur menuju Suriah dan Yerusalem. Karena itulah, kota ini dijaga dengan sangat ketat. Dari kejauhan, tembok Antiokhia tampak seperti ular batu raksasa yang membelit lereng pegunungan.
Panjangnya mencapai beberapa kilometer. Ratusan menara pengawas berdiri di sepanjang benteng. Di belakangnya terdapat ribuan prajurit yang siap mempertahankan kota hingga titik darah terakhir. Ketika para tentara salib melihat kemegahan benteng itu, banyak yang mulai bertanya dalam hati. Mungkinkah kota sebesar ini benar-benar dapat direbut? Namun mereka tidak memiliki pilihan lain. Jika Antiokhia tidak jatuh, jalan menuju Yerusalem akan tetap tertutup. Pengepungan pun dimulai. Hari-hari pertama masih dipenuhi semangat. Pasukan mendirikan tenda, membangun benteng pertahanan, mengawasi setiap gerbang kota. Mereka berharap penduduk Antiokhia segera menyerah. Namun harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Sebaliknya, hari berubah menjadi minggu. Minggu berubah menjadi bulan. Dan kota itu tetap bertahan. Persediaan makanan mulai menipis. Awalnya para ksatria masih dapat membeli gandum dari desa-desa sekitar. Namun lama-kelamaan semua hasil panen habis. Penduduk desa melarikan diri. Ladang-ladang kosong. Gudang-gudang pangan tidak lagi ditemukan. Kelaparan mulai menghantui pasukan. Harga sepotong roti melonjak berkali-kali lipat. Seekor kuda yang dahulu digunakan untuk berperang kini disembelih untuk dimakan. Ketika kuda habis, mereka memakan keledai. Kemudian anjing. Lalu tikus. Beberapa catatan bahkan menggambarkan adanya prajurit yang memakan kulit sepatu yang direbus agar rasa lapar sedikit berkurang. Penyakit mulai menyebar. Musim dingin datang lebih cepat dari perkiraan. Hujan turun tanpa henti. Tenda-tenda bocor. Baju besi berkarat. Banyak prajurit jatuh sakit. Setiap pagi, selalu ada jenazah yang harus dikuburkan. Moral pasukan mulai runtuh. Sebagian memilih melarikan diri pada malam hari. Sebagian lain mulai mempertanyakan keputusan mereka meninggalkan rumah. Mereka telah berjalan ribuan kilometer. Kini mereka terjebak di depan sebuah kota yang tampaknya mustahil ditaklukkan. Namun di balik semua penderitaan itu, para pemimpin perang salib tetap bertahan. Bohemond mulai mencari cara lain. Ia sadar bahwa menghancurkan tembok Antiokhia secara langsung hampir mustahil. Karena itu ia memilih menggunakan senjata yang lebih berbahaya daripada pedang. Diplomasi. Melalui jaringan mata-mata, Bohemond berhasil menjalin hubungan rahasia dengan seorang penjaga menara bernama Pyrrhus. Pyrrhus merasa tidak puas kepada pemimpin Antiokhia. Dengan imbalan keselamatan dan hadiah, ia bersedia membantu tentara salib. Malam itu, langit begitu gelap. Angin bertiup pelan. Sebagian besar penduduk kota sedang tertidur. Di bawah bayangan malam, sekelompok kecil ksatria mendekati tembok. Pyrrhus diam-diam menurunkan tangga. Satu persatu para ksatria memanjat. Tidak ada suara. Tidak ada teriakan. Hanya bunyi langkah kaki di atas batu. Begitu berhasil masuk, mereka segera membuka salah satu gerbang utama. Puluhan ribu tentara salib menyerbu masuk. Pertempuran terjadi di setiap sudut kota. Jalan-jalan berubah menjadi medan perang. Suara pedang beradu memenuhi udara. Menjelang pagi, Antiokhia akhirnya jatuh. Sorak kemenangan menggema. Setelah 8 bulan pengepungan yang penuh penderitaan, kota benteng itu akhirnya berhasil direbut. Namun kemenangan itu hanya berlangsung beberapa hari. Karena kabar buruk segera datang. Dari arah timur muncul sebuah pasukan baru. Jauh lebih besar. Jauh lebih kuat. Dipimpin oleh Kerbogha,
penguasa Mosul. Ironisnya, kini keadaan berbalik. Tentara salib yang sebelumnya mengepung Antiokhia justru menjadi pihak yang terkepung di dalam kota. Persediaan makanan kembali habis. Penyakit kembali menyebar. Semangat mulai runtuh. Sebagian percaya bahwa mereka akan mati di sana. Di tengah keputusasaan itu muncul sebuah kisah yang sangat terkenal. Seorang biarawan bernama Peter Bartolome mengaku menerima penglihatan. Ia mengatakan bahwa tombak yang digunakan untuk menusuk tubuh Yesus saat penyaliban terkubur di dalam salah satu gereja di Antiokhia. Banyak orang meragukannya. Namun setelah penggalian dilakukan, sebuah tombak benar-benar ditemukan. Bagi para tentara salib, penemuan itu dianggap sebagai tanda bahwa Tuhan masih bersama mereka. Semangat yang hampir padam kembali menyala. Pada tanggal 28 Juni 1098, gerbang Antiokhia dibuka. Pasukan salib keluar untuk menghadapi tentara Kerbogha. Jumlah mereka jauh lebih sedikit. Banyak yang masih kelaparan. Banyak pula yang sedang sakit. Namun mereka bertempur dengan keyakinan penuh. Pertempuran berlangsung sengit. Di luar dugaan, pasukan Kerbogha mulai kehilangan koordinasi. Beberapa sekutunya mundur. Barisan mereka pecah. Tentara salib memanfaatkan kekacauan itu. Serangan demi serangan terus dilakukan. Menjelang sore, pasukan Kerbogha mundur. Antiokhia berhasil dipertahankan. Kemenangan itu dianggap sebagai mukjizat oleh banyak orang. Kini tidak ada lagi benteng besar yang menghalangi jalan menuju Yerusalem. Namun perjalanan belum selesai. Tentara salib masih harus berjalan ratusan kilometer melintasi Suriah dan Palestina. Mereka melewati desa-desa kecil. Kota-kota yang menyerah tanpa perlawanan. Benteng-benteng yang memilih berdamai. Jumlah pasukan mereka memang jauh berkurang dibanding saat berangkat dari Eropa. Kelaparan, penyakit, pertempuran, semuanya telah merenggut ribuan nyawa. Namun mereka tetap melangkah. Pada awal Juni tahun 1099, dari kejauhan, akhirnya mereka melihat sesuatu yang selama hampir 3 tahun hanya hidup dalam doa dan harapan. Di balik bukit-bukit batu, berdirilah kota yang menjadi tujuan perjalanan mereka. Yerusalem. Banyak prajurit langsung berlutut. Sebagian menangis. Sebagian memeluk sesama rekannya. Sebagian mencium tanah. Perjalanan ribuan kilometer akhirnya membawa mereka ke depan kota suci. Namun tantangan terbesar justru baru akan dimulai. Karena Yerusalem tidak akan menyerahkan dirinya begitu saja. Di balik temboknya telah menunggu ribuan prajurit yang siap bertempur hingga akhir. Dan pengepungan yang akan menentukan sejarah dunia pun segera dimulai. Jatuhnya Yerusalem dan lahirnya kerajaan tentara salib 7. Sudah hampir 3 tahun sejak ribuan orang meninggalkan rumah mereka di Eropa. Mereka telah menempuh perjalanan ribuan kilometer. Melewati salju, gurun, pegunungan, kelaparan, penyakit, dan peperangan yang seolah tidak pernah berakhir. Banyak sahabat gugur di sepanjang jalan. Banyak pemimpin kehilangan keluarga. Banyak prajurit bahkan tidak lagi mengingat berapa banyak pertempuran yang telah mereka lalui. Namun kini, di hadapan mereka berdiri tujuan yang selama ini hanya mereka bayangkan. Yerusalem. Kota yang bagi umat Kristen merupakan tempat kehidupan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus. Bagi umat Islam, kota itu juga memiliki makna yang sangat suci sebagai lokasi Masjid Al-Aqsa dan Kubah Batu. Karena itulah,
Yerusalem bukan sekadar kota. Ia adalah simbol. Simbol iman. Simbol kekuasaan. Dan simbol kehormatan. Pada saat tentara salib tiba pada bulan Juni 1099, Yerusalem berada di bawah kekuasaan dinasti Fatimiyah dari Mesir. Mereka telah mengambil alih kota itu dari Kesultanan Seljuk hanya beberapa bulan sebelumnya. Gubernur kota segera mempersiapkan pertahanan. Sumur-sumur di luar kota dirusak agar musuh kesulitan mendapatkan air. Persediaan makanan dikumpulkan ke dalam benteng. Gerbang diperkuat. Pemanah ditempatkan di atas tembok. Semua orang bersiap menghadapi pengepungan. Sementara itu, keadaan tentara salib sangat memprihatinkan. Jumlah mereka kini tinggal sekitar belasan ribu orang. Jauh lebih sedikit dibanding ketika pertama kali berangkat dari Eropa. Banyak yang kurus akibat kekurangan makanan. Banyak yang terluka. Banyak pula yang menderita penyakit. Masalah terbesar mereka adalah air. Musim panas di Palestina sangat panas. Matahari membakar tanpa ampun. Air menjadi lebih berharga daripada emas. Para prajurit harus berjalan berkilo-kilometer hanya untuk menemukan mata air kecil. Sering kali mereka diserang ketika sedang mencari air. Meski demikian, semangat mereka tidak padam. Mereka percaya telah datang terlalu jauh untuk menyerah. Namun ada satu masalah besar. Mereka tidak memiliki cukup peralatan untuk menyerang tembok Yerusalem. Benteng kota terlalu tinggi. Gerbangnya terlalu kuat. Serangan langsung hanya akan membawa kematian. Karena itu para pemimpin memerintahkan pembangunan menara pengepung. Kayu dikumpulkan dari daerah sekitar. Pohon-pohon ditebang. Papan-papan disusun. Tukang kayu bekerja siang dan malam. Dalam waktu singkat berdirilah menara-menara kayu raksasa yang lebih tinggi daripada sebagian tembok kota. Penduduk Yerusalem melihat semua itu dari balik benteng. Mereka tahu serangan besar akan segera dimulai. Pada tanggal 14 Juli 1099, pengepungan memasuki tahap terakhir. Sejak fajar menyingsing, genderang perang mulai terdengar. Anak panah memenuhi langit. Batu-batu besar dari ketapel menghantam tembok. Menara pengepung perlahan didorong mendekati benteng. Api membakar. Asap memenuhi udara. Teriakan para prajurit bergema dari segala arah. Pertempuran berlangsung sepanjang hari. Beberapa kali serangan berhasil dipukul mundur. Namun tentara salib terus maju. Menjelang pagi tanggal 15 Juli, sebuah menara pengepung berhasil mencapai salah satu bagian tembok. Godfrey dari Bowilon memimpin pasukannya menaiki menara itu. Mereka melintasi jembatan kayu yang menghubungkan menara dengan puncak benteng. Pertempuran jarak dekat pun terjadi. Pedang melawan pedang. Perisai menghantam perisai. Sedikit demi sedikit, pasukan Fatimiyah terdorong mundur. Akhirnya, salah satu gerbang berhasil dibuka dari dalam. Ribuan tentara salib menyerbu masuk ke Yerusalem. Apa yang terjadi setelahnya menjadi salah satu bagian paling kelam dalam sejarah perang salib. Dalam kekacauan setelah kota jatuh, terjadi pembantaian terhadap banyak penduduk kota. Sumber-sumber sezaman, baik dari pihak Kristen maupun Muslim, menggambarkan kekerasan yang sangat besar, meskipun rincian dan jumlah korbannya diperdebatkan oleh para sejarawan modern. Yang jelas, banyak warga sipil kehilangan nyawa, dan penaklukan itu meninggalkan luka yang mendalam bagi berbagai komunitas di Yerusalem. Di sisi lain, banyak tentara salib menganggap keberhasilan merebut kota sebagai puncak dari perjalanan yang mereka yakini sebagai misi suci. Mereka berjalan menuju gereja Makam Kudus.
sebagian berlutut, sebagian menangis, sebagian berdoa dalam keheningan. Bagi mereka, perjalanan yang dimulai hampir 3 tahun sebelumnya akhirnya mencapai tujuan. Namun kemenangan itu juga membuka babak baru. Kini muncul pertanyaan besar. Siapa yang akan memerintah Yerusalem? Banyak bangsawan memiliki ambisi. Namun perhatian akhirnya tertuju kepada Godfrey dari Bouillon. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dihormati, berani, dan relatif tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan di antara para bangsawan lainnya. Ketika ditawari gelar Raja Yerusalem, Godfrey menolak mengenakan mahkota emas. Menurut tradisi yang berkembang kemudian, ia merasa tidak pantas memakai mahkota emas di kota tempat Yesus diyakini pernah mengenakan mahkota duri. Sebagai gantinya, ia memilih gelar pembela makam suci Advocatus Sancti Sepulchri. Setelah kematiannya pada tahun berikutnya, saudaranya, Baldwin, menjadi Raja Yerusalem pertama. Dari sinilah lahir Kerajaan Yerusalem, salah satu negara tentara salib yang bertahan hampir 2 abad. Selain Kerajaan Yerusalem, berdiri pula Kepangeranan Antiochia, County Edessa, dan County Tripoli. Namun keberhasilan Perang Salib Pertama tidak berarti konflik berakhir. Sebaliknya, penaklukan Yerusalem justru memicu rangkaian perang salib berikutnya. Selama hampir 2 abad, Timur Tengah menjadi medan pertempuran antara berbagai kekuatan. Tokoh-tokoh besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi kemudian muncul dan berhasil merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187, memicu Perang Salib Ketiga. Bagi dunia Kristen, Perang Salib Pertama dikenang sebagai keberhasilan besar karena berhasil mencapai tujuan utamanya. Bagi dunia Islam, peristiwa ini menjadi awal dari masa panjang peperangan dan kehilangan wilayah-wilayah penting. Bagi para sejarawan modern, Perang Salib Pertama dipandang sebagai peristiwa yang sangat kompleks. Ia bukan hanya perang agama. Ia juga dipengaruhi oleh politik, kekuasaan, ekonomi, ambisi para bangsawan, serta hubungan antara Timur dan Barat. Dampaknya terasa hingga jauh melampaui medan perang. Perdagangan antara Eropa dan Timur berkembang pesat. Pengetahuan tentang ilmu kedokteran, matematika, filsafat, dan teknologi dari dunia Islam semakin dikenal di Eropa. Hubungan antar budaya menjadi lebih intens, meski seringkali diwarnai konflik. Perang Salib Pertama akhirnya menjadi salah satu titik balik terbesar dalam sejarah abad pertengahan. Ia mengubah peta politik, mengubah hubungan antar peradaban, dan meninggalkan warisan yang pengaruhnya masih dapat dirasakan hingga berabad-abad kemudian. Terima kasih sudah mengikuti kisah lengkap Perang Salib Pertama, salah satu konflik paling berpengaruh dalam sejarah dunia yang mengubah hubungan antara Timur dan Barat selama berabad-abad. Jika kamu menyukai dokumenter sejarah yang mendalam dan berdasarkan fakta, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah besar lainnya. Tekan tombol like jika video ini menambah wawasanmu, lalu share kepada teman-teman yang juga menyukai sejarah. Dan tuliskan di kolom komentar, peristiwa sejarah apa yang ingin kamu bahas di video berikutnya? Sampai jumpa di dokumenter selanjutnya, saat kita kembali menelusuri kisah-kisah paling penting yang pernah membentuk dunia.